Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadunnun. Wa ba'du. Muhibbin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari nasional libur karena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya manusia agung yang luar biasa yang telah berjasa dalam hidup kita. Kita menjadi seperti ini semata-mata karena jasa-jasa beliau dan tradisi yang diwariskan oleh beliau kepada para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, yaitu tradisi untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan. Karena sejatinya tugas manusia di muka bumi ini ada dua. Yang pertama adalah riayah, yaitu ngupeni, melestarikan. Dan yang kedua imarah, mengembangkannya. Jadi tugas manusia ini melestarikan yang ada. Jadi nyun sewu bapak-bapak yang di sekitar gunung ini, ya miso ojo gampang-gampang ngeprui watu, Pak. Jadi batu-batu besar itu tempat air, gitu. Sekarang nanti apabila masyarakat ini mulai rajin ngeprui watu, terus di ribon, Pak Lurah, watu ini di, nah ini terus didoli, maka kawasan itu pelan-pelan akan hilang dinginnya, karena di antara sumber dingin itu dari adanya batu-batu besar itu. Tidak hanya pohon, makanya ada kawasan yang pohonnya banyak. Kalau di sini dekat, gitu, kayak Ngawi, gitu. Perjalanan menuju Ngawi itu ada hutan, Mbak, tapi nya kok panas, gitu. Karena timbulnya dingin itu diantaranya dari adanya batu-batu besar itu. Makanya lah enggak kepaksa tenanan ora rasa dirusak, apalagi gunungnya sing di cukruk nih gara-gara napa? Pengen ngedol watu nih loh, Pak. Juga memelihara tanaman-tanaman yang ada. Pohon-pohon dilestarikan. Sing gede-gede ya ben urip. Kalau memang ditebang kemudian diganti. Ini tugas manusia seperti itu. Yang kedua tugasnya imarah. Nah ini kadang-kadang bentrok. Karena untuk membangun, meramaikan, kita kadang-kadang perlu untuk ada tanaman yang bisa ditebang, batu yang dipecahkan, tapi seperlunya saja, agar alam ini bersahabat dengan kita. Apalagi jamaah sekalian, akhir-akhir ini dan informasi dari lembaga-lembaga yang berkompeten bahwasanya kondisi alam memang lagi ada banyak perubahan, gitu. Peringatan kalau di Jawa Timur itu sudah sangat aktif. Kenapa nih? Peringatan tsunami. Pemerintah sudah woro-woro yang
dari pantai itu jarak 7 kilo hendaknya mikir golek panggonan iki Pak. Khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Tengah pripun? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Nah, alhamdulillah juga malam hari ini kita hadir di majelis yang luar biasa ini. Ini nanti acaranya tidak seperti ini ya Mas kalian, ini karena malam pembukaan. Pada malam-malam berikutnya nanti langsung kita sholat, kemudian kita berzikir. Itu mungkin nanti akan disiapkan oleh panitia, mungkin moga-moga yang buku nih, buku pegangannya. Ya yang buku pegangannya, rencana layar di belakang kita ini akan ditampilkan tulisannya. Tapi kayaknya lebih Pak, bagus buku ya. Contohnya seperti tadi yang kita baca setelah habis sholat, ya habis sholat kok zikir banter ngono kuwi Pak Ustadz, kuwi eneng ora? Jadi itu semuanya ada tuntunannya, nanti kita akan sampaikan hadis-hadisnya. Salah satunya kitab Natijatul Fikri fil Jahri bil Fikri. Ini punya Imam As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti. Al-Hafidh itu bukan hafal Quran kalau dalam ilmu hadis, tapi hafal 300.000 hadis. Matnan wasanadan. Jadi perawinya dia hafal, isinya juga hafal, menyusun nih, panjang banget. Ketika beliau ditanya bagaimana hukumnya apa nih? Halakoh zikir dengan suara yang tinggi, banter, maca tahlil dan sebagainya. Maka jawab beliau, innahu la karaha fi syai'in fi dzalik. Itu tidak tercela. Artinya dibolehkan, dan telah banyak beliau akan sampaikan di sini hadis-hadis yang menyuruhnya. Ya. Jadi mboten usah khawatir. Jadi apa yang kita lakukan ini ada dasarnya. Ngoten nggih. Seperti yang kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Itu diantara manfaatnya untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari segala gangguan yang tidak baik. Nah, jadi di sini nanti zikirnya bukan hanya di sini, maksud kita adalah li ajli ta'lim. Untuk kita belajar bersama-sama piye toh bacaan zikir sing bener niku. Jangan sampai kita belajar zikir tapi zikirnya sing salah. Berzikir itu seperti mengkonsumsi obat. Yang obatnya keliru, akibatnya pripun? Ya keliru. Pengennya sehat malah loro. Ini Ustadz jadi gendengnya apa? Ngamalnya zikir. Lah kok zikir marane gendengnya piye? Berarti ramuannya sing keliru. Makanya nanti ada talqin, sering kita akan bacakan sama-sama. Tujuannya apa? Untuk nanti bisa bersama-sama, bisa zikir sendiri-sendiri. Tapi halakoh zikir itu boleh, banyak sekali hadis-hadisnya. Mungkin ini untuk pembukaan ya. Untuk selanjutnya satu lagi lah. Nanti dari Isya jam berapa Pak? 4. Jadi kita akan dengarkan kali ini dari Syekh Gomdan, bukan Syekh Godan ya. Syekh Godan itu sesu artinya. Gomdan Syureh Alu Syekh, Dr. Gomdan ini ya, dari Yaman. Betul? Mana? Di niki perlu diterjemahnya nang mboten? Yes, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Zakkaha bita'dibiha. Zakka nafsahu bita'dibiha wa ta'limiha wa tazkiyatiha. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung mereka-mereka yang telah menyucikannya. Apa yang disucikan itu? Yang disucikan itu adalah jiwanya. Mereka-mereka yang berhasil menyucikan jiwanya, mendidik jiwanya adalah mereka-mereka yang akan hidup sukses dan bahagia. Artinya apa? Orang tidak akan pernah bisa bahagia yen atine reget, pikirane butek. Maka di sini diperintahkan untuk tidak hanya berita ini, akan tapi ini perintah untuk membersihkan jiwa. Aflaha, qad aflaha, faza fi dunya wal akhirah man zakka nafsahu. Fal fawzu fi dunya wal akhirah min asbabihi tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakka, qad aflaha. Jadi sungguh-sungguh telah beruntung, sungguh-sungguh telah sukses, sungguh-sungguh telah bahagia. Siapa yang telah membersihkan jiwanya? Keberuntungan ini akan diperoleh tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Inilah salah satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu melakukan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Zakkaha min syahawati wasyubuhat. Membersihkan nafsu ya, dari syahwat dan syubuhat. Zakkaha min al-ma'asi was-sayyi'at. Membersihkan diri dari maksiat dan kesalahan-kesalahan. Zakkaha min asy-syakki wad-dhaya'. Membersihkan diri dari segala keraguan-raguan dan ketidakpastian. Zakkaha bidzikri was-salah. Membersihkan jiwa dengan zikrullah dan salat. Zakkaha bis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan jiwa dengan membaca salawat. Wa qala subhanahu wa ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Bisa diikuti. فاذكروني أذكركم. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده اذكروني أذكركم. من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره الله في السماء. أولا تلقين تذكروني حتى أعيد. أيوه mal jamaah. Ya diikuti ya. فاذكروني أذكركم. Monggo. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Washkuru li wa la takfurun. فاذكروني. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده فاذكروني. الله غني عنا وإنما يقول اذكروني لمصلحتنا نحن فنحن المستفيدون من الذكر. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عنا. Maka sebutlah aku, ingatilah aku, adkurkum, maka aku akan ingat pada kalian. Allah tidak butuh pada kita. Allah tidak butuh kepada kita. Akan tapi justru ketika kita mengingat Allah, kita akan memperoleh kebaikan, memperoleh maslahat. Bukan Allah yang memperoleh kebaikan, akan tapi siapapun yang ingin memperoleh maslahat kebaikan, kita mesti mengingat Allah. ورد
تفسير لهذه الآية في حديث نبوي قوله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. انظر هنا وأنا معه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون مع الذاكر، معه بحفظه ورعايته وتوفيقه. Mengenai fadkuruni adkurkum, ini telah datang sebuah hadis sebagai penjelas dari ayat yang disebutkan tadi. Dan ini sejatinya adalah hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu, wa ana ma'ahu, ingsun saya bersamanya. Ini yang digarisbawahi adalah kalimat ini, aku membersamainya, aku membersamainya. Kapan itu? Idza dzakaroni, ketika hambaku mengingatiku. Jadi jamaah sekalian, kita ini kalau kemana-mana dikawal patwal nih, dengar Pak Polisi, misalnya kita kemana-mana dikawal patwal, kira-kira merasa aman apa betul Pak? Dikawal bodyguard, merasa nyaman apa betul? Ngaten nggih. Nah, bagaimana kalau yang menyertai kita kemana-mana itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa. Wa ana ma'ahu, saya membersamainya. Kapan? Ketika kita mengingatinya. إذا كان الله سبحانه وتعالى معك فلا يضرك شيء، لأن السماوات والأرض بيده وهو القادر على كل شيء. فقوله صلى الله عليه وسلم وأنا معه بالحفظ والرعاية والتوفيق والوقاية من شر الإنس والجان. Jadi kalau kita bersama Allah, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memberi bahaya kepada kita ya. Ibaratnya kayak tadi, kita ini dikawal oleh manusia saja, oleh orang-orang yang profesional, kita merasa terlindungi, merasa aman dan nyaman. Bagaimana kalau yang menjaga dan melindungi kita, membersamai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada satupun bahaya yang mampu mengenai kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Idza dzakarani, yani adz-dzikru sababun lil wilayah. Man arada al-wilayah lillah subhanahu wa ta'ala wal mahabbah falyudawim 'ala adz-dzikr, fa inna adz-dzikr huwa ar-rabit bayna al-ardi was-sama', li'annahu yakunu fi kulli al-ahwal. الذكر يكون في كل الأحوال. قال بعض العلماء أن الذكر من أفضل العبادات أو أفضلها، وذلك بقوله تعالى ولذكر الله أكبر، يعني الذكر أكبر العبادات. لماذا؟ لأنه في كل الأحوال، إذا كنت جنوب، إذا كنت مسافر، إذا كنت جالس عند النوم، عند الأكل، عند الاستراحة، فكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها يذكر الله في كل أحواله. وأنا معه, وأنا معه. Kapan itu? Idza dzakaroni. Jadi zikir ini jamaah sekalian sebagai sarana kita mendapatkan wilayah. Wilayah itu perlindungan, wal mahabbah, dan juga cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan perlindungan dan cinta dari Allah, apapun yang kita lakukan akan didukung. Sekaligus zikir ini yang menghubungkan antara bumi dengan langit. Bumi dengan langit ini ada koneksi, ada hubungan. Yang menghubungkannya bukan kabel, bukan jaringan telepon, tapi yang menghubungkan bumi dengan langit adalah zikrullah. Maka orang-orang yang telah dan senantiasa menjaga zikirnya, dia kokoh dan kuat. Mengapa?
karena hubungan dengan langit dia sangat kuat. Dan di mana zikir ini seutama-utama ibadah. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Biasanya setiap khatib Jumat mengingatkan itu, bahwa zikir itu adalah sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling besar. Di mana kita telah diberitahu, diajarkan bahwa zikir itu bisa dilakukan kapan saja, dalam keadaan apa saja, berdiri, duduk, berbaring, dalam kondisi hari-hari yang kita lakukan, ya, di kamar mandi, ya, tempat tidur, di rumah, di kendaraan, dalam berbagai keadaan ada zikirnya. Maka Rasulullah SAW disebutkan beliau itu berzikir dalam semua keadaan. Jadi zikir itu tidak hanya setelah sholat, ya, setiap keadaan, fi kulli ahwalihi, dalam semua keadaan beliau melakukan zikir. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikran katsira. Dzikran katsiran fil lail, fil nahar, qabla as-salah, ba'da as-salah. Dzikran katsira. Ayat ini memerintahkan kita, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah yang banyak. Setelah sholat, sebelum sholat, siang, malam, ya, kapan saja. Dzikran katsira. Ora sak titik, tidak sedikit tapi banyak. Ini kalau Allah mengatakan banyak itu, kira-kira oke tenan berapa? Kalau Allah mengatakan sedikit, itu jadi wakeh banget, banyak menurut hitungan manusia. Tapi kalau Allah mengatakan zikirlah kepada Allah yang banyak, kira-kira bi oke banget. Maka Abu Hurairah itu zikirnya berapa? 10.000 setiap malam. Nanti Abu Darda 21.000 setiap malam. لماذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ خص المؤمنين بالذكر لأنهم الذين يذكرون الله، أما المنافقين فلا يذكرون الله إلا قليلا. وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين قال يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون يذكرون الله قليل، والمؤمنون يذكرون الله كثير. فمن علامات الإيمان التوفيق للذكر، والذكر هو من أيسر العبادات وأعظمها أجرا. Perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik itu adalah zikrullah. Maka ayat tadi seruannya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Jadi ini perintah khusus untuk orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila, ingatnya kepada Allah sedikit tok. Pas kena musibah ingat kepada Allah, sholat nangis-nangis gitu. Ingat kepada Allah pas sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya. Ingat kepada Allah pas duit penginan gitu. Pengen napa Pak? Bu? Ribun Pak? Pengen payu, pengen tanamannya api, ingat kepada Allah. Inilah orang-orang munafik, ingat kepada Allah jarang-jarang, sak butuhe. Sementara tanda orang mukmin itu senantiasa zikir kepada Allah. Dan bukti kalau kita itu mendapat anugerah dari Allah sebagai orang yang beriman, kita itu mudah berzikir, senang berzikir. Jadi orang-orang yang senantiasa berzikir, sejatinya dia mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, karena zikrullah itu amalan yang sangat agung dan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Idzan الذكر هو سبب لرقة القلب، فمن قسى قلبه ذكر الله، ومن شعر بالوحشة ذكر الله، ومن خاف من العين والسحر ذكر الله، ومن أراد أن يبعد عن نفسه الوسواس والمرض النفسي ذكر الله، ومن أراد السعادة للقلب ذكر الله، لأن المؤمنين يخشعون وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jadi zikir ini adalah sarana untuk melembutkan hati. Jadi kalau hati yang keras itu biasanya wongnya kasar, kasar, dinasihati ora gelem, senengane bentak-bentak, angel wis, angel wis ya. Nah, itu cara meluluhkannya adalah dengan zikir. Siapa yang merasa kena sihir, kena penyakit, kena gangguan apapun, berzikirlah. Siapa yang ingin mendapatkan perlindungan dari apapun yang tidak baik, berzikirlah. Karena zikir ini sesuatu yang luar biasa jamaah sekalian. Sesuatu yang nampaknya mudah, tapi tidak semuanya bisa melakukannya. Ingat bahwa orang yang mendapatkan kemudahan untuk selalu berzikir itu anugerah, enggak sembarang orang. Jadi wong ki lek seneng zikir, tidak semua orang jadi pengen zikir ya, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Kok kita mudah sekali berzikir? Ya dalu-dalu nggih maca selawat ping pinten? Nanti diajari nggih minimal ping 400. Ya, saura-urane sedina ping 1000. Ya, kita akan baca sama-sama kapan-kapan ya. Kok gampang dia baca sholawat, gampang dia baca istighfar, gampang dia baca tasbih. Ingat, keadaan itu terjadi karena apa? Karena dia mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara orang yang mendapat kenikmatan di dunia ini sebelum di akhirat, dia dimudahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah azan ya? Kita harus azan dulu. Mana muadzin kita ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athil maqama mahmudan allati wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan sedikit ya mas sekalian. Kita akan bacakan satu hadis kali ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana lillahi malaikatun sayyarah wa fudhala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat. Jadi kalau disebut malaikat itu jamak, kalau satunya malakun. Jadi malaikat itu bentuk jamak, bentuk plural. Oke. Hey. Jadi disebut malaikat itu berarti oke. Jadi Allah memiliki malaikat-malaikat sayyarah yang terus berkeliling. Sayyarah, makanya mobil gitu bahasa Arabnya sayyarah. Makanya lek mobil kok diparkir ning garasi tok salah jeneng, Pak. Jenenge mobil ya tinggo nggih. Sayyarah wa fudhala. Terus berkeliling, melaku terus, dan mereka ini mulia-mulia semuanya. Bukan kaleng-kaleng ya, malaikat-malaikat tingkat tinggi. Yaltamisuna majalisa dzikri fil ardi. Mereka berada golei di mana ada majelis zikir. Di sini tagnya majelis zikir. Faida atau ala majlis dzikri hafa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim ila sama.
Jadi ketika mereka mencari-cari di mana ada majelis zikir, terus ketemu, maka mereka ini mengelilingi di atas kita dan mengepakkan sayapnya. Jadi sayapnya itu dibuka gitu. Orang ini uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Di antara malaikat itu kata Allah memiliki ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang sayapnya 4. Kalau Jibril itu 600 sayap. Sayapnya yang satu berada di tempat terbitnya matahari, yang sayap satunya berada di tempat terbenamnya matahari. Wi loro jian malah 600 kaya mau gedine. Jadi ketika kita berada di majelis seperti ini, malaikat tadi datang dan membuka sayapnya ya, di atas kita, di langit, di atas kita. Fayaqulullah, jadi terus mabur deh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sayap-sayapnya tadi itu. Fayaqulullah min aina ji'tum. Allah bertanya, kalian tadi dari mana? Pertanyaan siapa ini? Pertanyaan Allah kepada malaikat. Kayak kacamata kok malah jelas ya, gitu. Saya onom aja. Fayaquluna ji'na min indi ibadik. Kami datang ya Allah dari hamba-hambamu. Jadi hadis ini sebagai landasan untuk zikir berjamaah. Hadis riwayat Muslim ya. Apa yang dilakukan mereka? Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka. Ya Allah, kami datang dari hamba-hambamu yang mereka itu sedang bertasbih, mensucikanmu. Mereka bertakbir, mengagungkanmu. Mereka menyanjungmu, yaitu bertahmid. Apa yang dibaca? Subhanallah, Allahu Akbar, ya, Alhamdulillah. Wa yuhallilunaka, mereka bertahlil, la ilaha illallah. Ini mereka berjamaah, bersama-sama, bukan sendiri, bersama-sama. Wa yas'alunaka wa yastajirunaka, mereka meminta sesuatu kepadamu ya Allah dan juga minta perlindungan darimu. Fayaqulu madza yas'alun, Allah bertanya dan Allah sudah tahu sejatinya mereka minta apa. Fayaqulun yas'alunaka al-jannah, ya Allah mereka semua meminta surga. Fayaqulu wa hal ra'auha, Allah bertanya apakah mereka melihat surga itu? Fayaquluna la ya Rabb, para malaikat menjawab tidak ya Allah. Fayaqulu fa kaifa law ra'auha, tsumma yaqulu wa mim fa kaifa law ra'auha. Mereka meminta sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Bagaimana andai kata mereka melihat keindahan surga, ndahane lek njaluk kuwi mau. Kemudian fayaquluna tsumma yaqulu wa mimma yastajiruni, mereka minta perlindungan kepadaku dari apa? Tanya Allah kepada para malaikat dan Allah Maha tahu. Fayaquluna minan nar, ya Allah mereka minta perlindungan kepadamu dari neraka. Fayaqulu hal ra'auha, apa mereka melihat neraka itu? Fayaquluna la, tidak ya Allah. Fayaqulu fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat neraka itu? Betapa mereka semangat minta perlindungannya. Tsumma yaqulu isyhadu anni qad ghafartu lahum. Dengarkan baik-baik ini hadis. Wahai malaikat, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka semua tadi. Allahu Akbar. Mengampuni sinten? Mengampuni sinten jamaah? Mengampuni mereka-mereka yang datang di majelis zikir tadi itu. Jadi kita pulang dari sini ini maghfur,
dalam keadaan sudah terampuni dosa-dosa kita. Ba'utituhum masa'aluni, dan aku beri apapun yang mereka minta. Wa ajartuhum mimmastajaruni, dan aku beri perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka minta perlindungan. Kita minta surga dan minta dilindungi dari neraka. Fayaquluna rabbuna inna fihim abdan khata. Ya Allah, para malaikat masih meneruskan, di antara mereka ini ada seorang hamba pendosa. Ya Allah, di antara mereka ini ada hambamu pendosa, jalasa ilaihim walaysa minhum. Si pendosa itu mau mampir neng kono, padahal tidak sengaja, tidak ada niat ikut majelis. Ya karepe ngeterni koncone, apa ndelok rame-rame ki ning ngopo to kae. Ngoten tok lho. Ya ngeterni bojone. Utawa ya sekedar begitu aja. Tidak termasuk dari jamaah zikir, mau mampir. Walaysa min fayaqulu wa huwa aidan, Allah mengatakan termasuk orang itu, si pendosa tadi diampunkan dosanya. Qad ghafartu lahu hum alqaum la yashqa bihim jalisum. Ya, jadi mereka ini sebuah majelis yang tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan di dalamnya. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, siapapun yang menginginkan ini ada redaksi yang lain, bahkan Allah mengampuni mereka yang datang dalam rangka bukan untuk berzikir sejatinya, ada keperluan lain, mungkin pengen kemah atau mungkin pengen dia jalan-jalan lencer, hanya sekedar alah mumpung libur aku tak makan di luar makan di luar rumah ya, terus melok-melok gitu, datangnya tidak niat untuk ikut majelis zikir. Jadi Allah mengampunkan dosa-dosa mereka juga. Allah mengampunkan dosa-dosa mereka karena apa? Karena adanya majelis zikir. Jadi majelis zikir ini jamaah sekalian, efeknya itu luar biasa. Mereka yang jelas-jelas ikut diampunkan dosanya, dinaungi oleh para malaikat. Ini baru satu hadis, nanti ini sekian puluh hadis yang menjelaskan tentang zikir jamaah ya. Termasuk membawa apa tadi, efek multi efeknya, termasuk sing orang niat melok zikir dosanya di ampuni walaupun dia pendosa, ataupun datang orang yang niat melok zikir dari bangsa jin maupun manusia. Minal jinnati wa naskulu laisa faqat minal ins, tidak hanya manusia, makhluk apapun yang berdosa kok datang nempel-nempel ini semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Dosa, setelah dosa apa? Permohonannya dikabulkan. Maka dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang punya hajat minta didoakan, ditulis saja Pak Bu ya, ditulis, dikasihkan kita ke sini. Kemudian diniati dari rumah kita pengen minta apa, karena majelis yang sedang kita selenggarakan ini yang hadir tidak hanya kita, tidak hanya manusia, tidak hanya jin, tapi apa? Sayyarafudhola, para malaikat-malaikat yang tugasnya memang keliling di bumi. Untuk apa? Menghadiri majelis-majelis zikir. Ya, dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, kita berzikir sejenak.
Jadi sekali lagi landasan kita zikir berjamaah itu sangat kuat dan sudah disusun dalam satu kitab oleh Imam As-Suyuti. Wala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, tolong dipegang dadanya begini. Kita tadi baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Sekarang kita baca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Ya Allah, kita niat membacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Wa ila nafsi. Ya, untuk diri sendiri. Sebut namanya masing-masing. Samsuri tak baca nih Al-Fatihah. Ya gitu ya. Tolong disebut namanya sendiri-sendiri, pegang dadanya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup, jadi sesekali kita membacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sama sekalian ini sholawat Jibril namanya. Maka sebaiknya dilatih kalau bisa setiap hari pinten ping 1000. Nah, nanti seorang-orang ini pas mau tidur 400 kali. Sebagian ulama menyebutnya ini syajaratun nuqud, pohon uang, pohon uang. Jangan akan melihat nanti kedahsyatan dari sholawat. Jadi kapan-kapan kita ngaji nanti keutamaan sholawat. Nanti ada keutamaan Al-Fatihah, keutamaan awal Al-Baqarah, keutamaan ayat kursi akan kita sampaikan nanti pelan-pelan. Di antaranya setiap habis sholat 5 waktu, sesibuk apapun, serepot apapun, ojo lali moco ayat kursi. Dari Kanjeng Nabi, siapa yang selalu membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Jadi lek pengen mlebu swarga mati. Jadi lek pengen mlebu swarga pripun? Jamaah pengen mlebu swarga apa ora? Ya mati. Budal sik. Jadi pengen mlebu swarga kan budal sik ora gelem Pak Warmin. Piye ngono iki? Jadi kapanpun ya, orang yang selalu membaca ayat kursi setelah zikir, setelah sholat 5 waktu, itu dijamin apa? Surga. Pokoknya gelem mati kan mlebu swarga. Tampil kan? Nah, nanti pelan-pelan. Jadi zikir-zikir ini semuanya akan disampaikan dasarnya. Kemudian kita wiridkan di sini. Kita baca bersama-sama untuk nanti itu dijadikan kebiasaan ketika kita berada dimanapun. Ngoten nggih. Jadi tujuan dari majelis ini adalah seperti itu. Awanah tatim berdoa ya Syekh. Kita akan akhiri dengan berdoa. Ingat-ingat jamaah sekalian, selain doa yang dipanjatkan oleh yang membimbing, kalau kita juga ada permohonan yang khusus, tolong itu diapakan, dilafazkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Rabbi, 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 ya Allah Rabbi. Ngaten nggih, nah cari Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من قهرة الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأعمالا متقبلة وأجساما على البلاء صابرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga tempat ini jadi berkah, bercahaya di seluruh panitia yang ikut dan siapapun yang mensukseskan acara ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir di tempat ini mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Adik-adik ini dadi wong libat-libat kabeh. Ayeuna pertaniannya maju, subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku. Ya sing lara-lara kabeh sehat mari. Sing eneng gangguan sing ganggu padha ngalih. Ya sing lara-lara yen penyakite memang tugase wis entek, wis nang baliyo nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tempat ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih Tawangmangu, gitu. Karanganyar, Indonesia semoga tetap damai, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak orang-orang yang beristighfar, banyak orang-orang yang bersolawat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup saja. Sebelum ditutup ada permohonan.